Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Lia Nurtasima dari kelas reguler 2B. Prodi saya dari Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Saya akan memenuhi tugas mata pelajaran bimbingan konseling. Dan dosennya yang bernama Ibu Siska Dewi Yulianti MPD. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang materi bimbingan konseling. Bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan kepada peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dan memahami dirinya sendiri. Sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara dan teknik-teknik perubahan tingkah laku seseorang yang disebut konselor kepada individu atau individu lainnya mengalami masalah disebut konseling. Yang kedua adalah tujuan bimbingan konseling. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi perkembangan peserta didik kehidupan yang di masa yang akan datang. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan. Yang ketiga, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja. Yang keempat adalah mengetahui hambatan dan kesulitan dihadapi oleh peserta didik. Yang ketiga adalah manfaat bimbingan konseling. Poin yang ketiga adalah manfaat bimbingan konseling. Yang pertama, menciptakan pandangan positif diri sendiri dengan adanya perasaan lebih bahagia. Yang kedua adalah menurunkan tingkat stres yang dialami oleh siswa akibat tugas dan beban belajar yang cukup banyak. Yang ketiga adalah membantu siswa untuk lebih baik memahami pelajaran tersebut. Yang keempat adalah membantu siswa untuk lebih mampu mengembangkan diri sehingga dapat menggunakan potensi yang ada pada dirinya secara optimal. Yang selanjutnya, simaklah video sekarang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Siri. Ibu akhir-akhir ini melihat perlakuan kamu di kelas suka melamun, suka tidak memperhatikan pelajaran saya. Kenapa? Apa sebab itu? Kamu ada permasalahan atau apapun? Kalau ada masalah, tolong jelaskan apa masalahnya dan mengapa kamu seperti itu. Oke Bu, jadi sekarang saya mau bertanya dulu ke Ibu, apakah tidak masalah untuk saya bercerita ke Ibu? Tidak apa-apa, seksi. Tidak. Jadi gini Bu, saya mau menceritakan tentang masalah keluarga saya. Dan Ibu kan tadi bertanya, mengapa saya sering melamun di kelas dan kenapa saya tidak memperhatikan ketika pembelajaran sudah dimulai. Itu sebabnya karena saya terlalu banyak beban untuk menanggung beban pikiran, memikirkan hal karena ekonomi saya sudah menurun di keluarga saya, dan saya bingung saya harus membantu orang tua saya gimana lagi. Saya udah kesana kesini nyari pekerjaan juga, terus saya juga bingung melihat orang tua saya yang sudah rentan. Saya juga gimana ya, jadi Bu, udahlah mending saya aja gitu yang kerja daripada orang tua saya yang harus kerja, karena kan udah termasuk dibilang udah tua juga kan. Nah di situ saya pun nyarilah kemana-mana tapi belum dapat juga sampai sekarang. Dan entah kenapa kadang di kelas juga saya sering dimarahin sama, ditegur lah, bukan dimarahin, sama guru-guru yang lain karena saya sering banyak ngelamun, karena saya memikirkan itu dan saya harus membiayai kedua adik laki-laki saya yang sedang bersekolah di SD. Dia tuh kelas 2 SD Bu, masih perlu biaya sekolah, untuk bayaran sekolah, untuk bekal dia sekolah, terus untuk beli sepatu dia, untuk apa-apa yang diperlukan untuk
hal buat dia sekolah, termasuk saya juga harus beli kebutuhan kayak makan di rumah, buat makanan, terus buat beli obat mama, buat beli apapun keperluan di rumah. Saya bingung Bu, jadi saya juga pernah berpikir ingin untuk berjualan di sekolah, tapi apakah pihak sekolah akan mengizinkan saya untuk berjualan di sekolah atau tidak? Saya ingin solusi dari Ibu. Solusi dari saya, itu udah bagus ya, kamu nanti ingin membantu perekonomian orang tua, jadi asalnya lebih buruk jadi lebih baik. Nah, Ibu ngasih solusi ini, lebih baik kamu menitipkan jualan kamu ke kantin, biar kamu nggak harus nanti ke setiap kelas gitu ya. Misalkan lebih baik ke kantin aja, karena kantin bisa menitipkan jualan murid. Saya akan bilang kepada pihak sekolah, dan menurut saya juga ya, kalau misalkan ada siswa yang lebih kesulitan, apakah ada permasalahan lain, sepertinya Ibu lihat ya, kayak ada permasalahan lain gitu. Silakan ceritakan aja. Ya Bu, saya tuh di kelas tuh sering diperlakukan yang tidak baik sama anak-anak, karena emang saya tuh dia tahu kali ya, mereka tuh tahu saya tuh orang yang bisa dibilang serba nggak ada. Terus saya kadang disiram, terus bangku saya ketika mau duduk digeser. Saya tuh jadi kayak kayak dibully gitu loh Bu di kelas. Jadi saya tuh bingung mau melawan, tapi saya nggak mau, takut ada permasalahan di kelas, di antara sekolah. Saya takut dipanggil sama guru, takut ada masalah baru lagi. Saya nggak mau gitu, jadi saya tuh lebih baik diam aja, mending sendiri gitu. Saya mau cerita ke orang juga, bukannya saya takut, cuma kesian aja sama orang itu, takutnya dia juga yang kan terlibat gitu sama nanti orang tuanya kan gimana, terus guru-guru nanggapinya gimana. Jadi saya tuh bingung Bu, saya harus bercerita ke siapa waktu itu. Jadi sekarang saya bercerita aja ke Ibu. Saya bukannya sakit hati atau gimana, cuma kok bisa sih mereka memperlakukan saya kayak gitu, sedangkan saya tidak pernah berbuat jahat kepada mereka gitu Bu. Terus saya bingung gitu, kalau misalnya mau bilang ke guru, saya tuh takut malah mereka tuh makin memperolok-olok saya gitu loh Bu. Ada satu hal lagi, tadi kan saya minta tolong ke Ibu untuk memberikan solusi, tapi saya akan bercerita lagi hal yang paling bikin saya kepikiran tuh ketika kerudung saya ditarik. Terus saat saya mau ngambil air wudhu pun mereka dengan seenaknya menyiram saya pakai air keran. Terus kadang mereka memasukkan sampah ke dalam tas saya. Apakah pantas Bu seorang siswi dari sekolah SMP melakukan hal tersebut? Kalau misalkan masalah pembulian, biar Ibu tangani aja. Kalau misalkan nanti pas upacara pembina memberikan nasihat kepada seluruh siswa, Ibu akan bilang tentang pembulian itu tidak boleh dilakukan di sekolah, dikarenakan pembulian itu tidak patut untuk ditiru oleh anak sekolah zaman sekarang. Emang sih anak zaman sekolah ini suka melihat dari sisi harta. Misalkan aku yang punya uang banyak, sedangkan aku apa-apa terwujud, sedangkan melihat anak orang lain yang enggak terwujud, misalkan seperti kayak yang berjualan di sekolah,
anak lain itu menjadi hinaan. Kalau misalkan seperti itu, kalau udah berkali-kali, misalkan kalau udah tidak bisa dimaafkan, orang yang suka membuli itu ibu akan saya panggilkan. Ya seperti itu solusi dari ibu. Ya udah Bu, terima kasih buat solusinya dan terima kasih Ibu sudah mau mengerti saya. Dan saya mohon kepada Ibu, saya minta bantuan Ibu dan untuk bilang ke pihak sekolah nanti. Ya Bu, tidak ada lagi yang Ibu tanyakan. Sepertinya udah tidak ada. Terima kasih kamu sudah bisa memberitahukan masalah kamu di sekolah kepada saya. Semoga solusi yang saya berikan ke kamu agar bisa lebih baik lagi dan lebih memperhatikan kalau misalkan saya masuk kelas. Yes, sudah cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.